Wiranto. Cuma ingat pula, ini kan musim pemilu, mau pemilu, ya boleh bagi-bagi duit, kita tambah mahal coba jadi. Saya kasih hadiah saja, hadiah langsung, hadiahnya pantun. Nah, tanam pinang berapa? Mungkin nanti kita mau naik lagi harganya. Mudah-mudahan bisa bunyi jadi naik lah. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam tadi kurang semangat, diulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila shiratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para orang tua kita, para imam, para khatib, para muadzin, segenap pengurus masjid yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, Bapak Camat atau yang mewakili, Ibu Lurah Kelurahan Enok, selanjutnya Bapak Kapolsek yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, selanjutnya Bapak Ketua RT, Ketua RW yang juga berkesempatan hadir. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitul Taqarrub, Kecamatan Enok. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan yang penuh berkah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di rumah Allah, yakni Masjid Baitul Taqarrub ini. Rumah milik Allah ini, Baitul Taqarrub, yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah." Tidaklah jikalau suatu kaum, satu kelompok masyarakat, mereka suka datang berkumpul fi baitin, di satu rumah, min buyutillah,
di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, termasuk masjid. Apa yang mereka lakukan? Datang ke rumah Allah, kumpul ke rumah Allah, itu apa yang mereka lakukan? Ngapain Pak? Makanan mereka. Apa yang mereka lakukan? Yadkuruna ayatan min ayatillah. Di rumah Allah itu mereka sebut, mereka baca ayat-ayat Allah. Tadi tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran di tengah-tengah kita. Sekarang kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran, termasuk sembahyang berjamaah. Bukan baca ayat suci Quran. Ada orang yang maksudkan sembahyang berjamaah baca ayat Quran. Tidak sah. Majelis taklim, pengajian, belajar Al-Quran, itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Allah akan berikan kepada orang, kepada masyarakat yang senang datang ke rumah Allah, yang suka meramaikan rumah Allah. Di rumah Allah itu mereka beramal ibadah dengan membaca ayat-ayat Allah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, nazalat ilaihi musakinah. Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Pak, 2 kali ada panggil ada di bawah. Pak, nah, tapi 2 orang menjawab. Saking tenangnya itu udah jawab lagi. Bu, nah, kayak gitu kan mantap nih. Bu, ibu-ibu sekarang tenang atau tidak? Nah, tenang. Ibu-ibu yang di belakang tenang atau tidak? Nah, saya yakin ibu-ibu tenang. Saking tenangnya, ibu lupa masih ada baju seragam belum lunas juga. Aku tak baik. Orangnya bersih tadi. Nah ingat Bu, ingat. Walaupun cicilan kita masih ada di rumah kita, secara otomatis Allah hilangkan itu sesaat. Bukan lunas cicilannya, bukan lunas, tapi nggak kepikiran. Kenapa? Sebab ketika kita mau dan suka datang ke rumah Allah, di rumah Allah ini kita baca ayat-ayat Allah, Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah kita, ketenangan di rumah tangga kita, ketenangan dalam hidup kita. Pak, oh Pak, Bapak-bapak tenang. Nah, mohon maaf Pak, kalau selama saya menyampaikan tausiah ini, nanti ada bapak-bapak duduknya agak nyandar. Sambil duduk itu model gini. Nyamper Pak. Nah, itu pertanda mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Memang begitu sudah Pak rumusnya. Kita ini Bapak Ibu di tempat kami sana Pak. Kalau di tempat kami sana, kalau di sini ya tahu. Kalau di sini, kalau di wadah kami sana Pak, di Sungai Salah itu masjidnya besar. Masjidnya 28 kali 30. Nah, itu jamaahnya kalau Jumat Pak, kalau Jumat itu hampir 700 sampai 800 orang. Itu kan ketika sembahyang Jumat, khatib naik ke atas mimbar membacakan ayat-ayat Allah. Itu jamaah itu Pak rata-rata begini bulan. Kalau Jumat, kalau di sini kenapa? Sini tidak ada, tidak ada, sini tidak. Di sana orang sana. Itu Pak begitu. Khusyuk betul, saya perhatikan mantap Bapak, khusyuk mendengarkan khutbah. Sekali orang Allahu Akbar aja, rupanya tertidur. Nah itu masih penting Bu. Ada yang mantap lagi. Dalam keluar assalamualaikum. Nah, beliau kami berjudahan. Nah ada yang sampai begitu. Memang ketika kita datang ke rumah Allah, Allah berikan ketenangan. Jadi kita kalau yang ada yang agak susah tidur, nah saya tidak akan begitu. Insya Allah dimudahkan oleh Allah.
masih dimaafkan. Tapi kalau cairan yang dari dalam lambung itu termasuk najis. Itu biasanya cairannya itu mohon maaf warnanya agak kekuning-kuningan, baunya agak-agak bacin sedikit. Kalau ibu-ibu mau ngecek, bapak-bapak mau ngecek, bolehlah. Selesai acara ini pulang. Setelah pulang nanti boleh pulang ke rumah, masuk ke kamar, tolong lihat bantal masing-masing. Kalau ada di situ peta Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, kita tahu. Jadi ketika kita senang datang ke rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, Allah akan berikan ketenangan di tengah-tengah kita. Makanya ibu-ibu, kalau hari Jumat itu bolehlah sekali-kali itu ditanya, bapak-bapak ini ditanya, oh kalau ini panggil suami apa? Hah? Abahnya gitu. Hah? Abahnya gitu. Abahnya. Kalau di tempat kami sana ayam deh gitu. Papa. Mana papa ya? Mana bagusnya lah, tapi lihat sesuaikan aja Bu, sesuaikan. Nah, kalau misalnya Bu Lurah itu cocok. Bu Lurah ditanya oleh suami Bu Lurah, Mama mau kemana? Ini Pak mau ketemu dengan ibu-ibu PKK, ada cocok kan? Ini kalau tapi lihat sesuaikan. Ini tidak ada kata Mama mau kemana? Itu mau mengingat pinang haji daun dan apa? Sesuaikan lah. Coba tanya Bu, sekali-kali tanya. Sekali-kali tanya kalau Jumat itu pulang Jumat ditanya. Wabahnya apanya tadi judul khatib khutbah tadi apa? Nah, pernah bertanya gitu? Pernah Pak? Nah, ada sebuah juga Pak. Maka nanti kalau Bapak itu jawab lupa atau apanya judul khatib khutbah tadi biasalah. Khutbah itu iman dan takwa itu lah. Nah, itu lebih juga. Kalau di tempat kami karena tempat masjid itu dekat pasar. Itu bapak-bapak mau berangkat Jumat itu bininya berpasangan, istrinya berpasangan. Wabahnya, karena kalau ke masjid ingatkanlah tukarakan acan semata, ikan karik 1,5 kilo, nah, sayur ini. Nah itu. Jadi kalau Jumat itu mendengarkan khutbah itu, alhamdulillah, ya bapak-bapak ikan karing 1 kilo, acan semata, itu yang diingat. Jadi kalau suami pergi sholat Jumat, jangan dipesan macam-macam. Bang, kena dengarkan fatihah lagu-lagu itu. Karena fadilat orang yang beribadah Jumat itu, ada yang menyebutkan kalau tertidur itu, kalau dia tidak batal tetap sah Jumatnya. Tapi kurang afdal ya. Beda fadilatnya orang yang memperhatikan. Makanya ketika mendengarkan khutbah Jumat itu kita dianjurkan memandang wajah khatib. Dianjurkan memandang wajah khatib supaya pandangan kita itu fokus ke arah kiblat. Kalau kayak gini tadi banyak enggak? Memandang ke lantai ya kalau kita. Juga kita menjaga supaya tidak ngantuk, supaya fadilatnya besar yang kita dapatkan. Nah, maka yang pertama nazalat ilaihi musakinah. Allah beri ketenangan kepada kita. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu mau masyarakat kita di Kelurahan Enok ini, di Kecamatan Enok ini menjadi masyarakat yang aman dan tentram, hidupnya bahagia, sebenarnya programnya tidak usah sulit-sulit. Ramaikan masyarakatnya, datang dan memakmurkan masjid dan surau yang ada di kampung ini. Insya Allah Allah beri ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Kalau tadi Bapak Sabulullah tadi yang dapat bantuan, bukan? Ternyata kalau bantuan itu belum tidak menjamin membuat masyarakat hidup tenang dan tentram. Survei dulu tidak. Iya Pak, kemarin Rabu ya,
sekarang Kamis. Semalam saya mengisi tausiah pagi di Desa Teluk Jambang. Itu Pak Kepala Desa Kening, karena di desa itu Pak ada program dapat bantuan langsung tunai BLT. BLT itu payah Pak. Kenapa payah? Dikasih yang ini tak dapat baju. Yang dapatnya kadang-kadang ekonominya agak bagus, agak masih mampu, tapi tidak ngaku pula dia mampu. Mantap pula jawabannya, Pak, Bu, Ibu kan mampu. Kenapa pula ada bantuan diterima? Ada kawahai, saya ada jadi kami. Nah, itu jawabannya. Ada kawahai, ada jadi kami, jadi itu ya. Harusnya kalau mau terima aja, bantu kawan-kawan yang tidak mampu. Ini semakin dibantu, semakin senang aja. Kurang. Nanti yang tidak dapat merajuk, akhirnya bertengkar, ribut, buruk sangka kepada nanti RT lagi. Itu hubungan RT, jelas saya depan ya. Kelihatannya dibantu secara materi, tapi kadang-kadang tidak mendatangkan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita senang datang ke masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjanjikan apa yang disebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Itulah orang yang memakmurkan dan meramaikan masjid. Dan dalam ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau penduduk di satu negeri, di satu kampung, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya tadi meramaikan dan memakmurkan masjid. La fatahna alaihim barakat, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dalam hidupnya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan rizkinya, keberkahan usahanya, keberkahan pendidikannya, keberkahan anak-anaknya, insya Allah selamat dunia dan akhiratnya. Ramaikan masjid kita. Kami sama di Kecamatan Tempulir itu kami sedang berusaha berupaya meramaikan rumah Allah yang ada di kampung kami. Jadi kalau di tempat kami itu Pak, kalau hari Jumat, subuh Jumat itu kami siapkan sarapan gratis. Siapkan sarapan gratis. Jadi kadang satu Jumat itu 200 bungkus kami siapkan nasi kuning. Setiap subuh Jumat. Alhamdulillah sekarang jamaahnya kalau subuh itu sudah 200 lebih. Ya. Disiapkan aja. Kita ini bisa Pak, bisa kita buat begitu bisa. Kita ini kan ada bos pinang ada, ya. Bos kelapa ada. Ya kita sama-sama gotong royong lah untuk memakmurkan rumah Allah. Kalau kurang-kurang sedikit bilang deh sama Pak Kapolsek, aman pokoknya kan. Sama guru lurah aman pokoknya. Kami kalau di surau kami itu ada musola kecil di lingkungan RT kami itu ada. Sama kami sudah lama, sudah sekitar mau hampir 7 tahun sudah. Setiap subuh Jumat kami siapkan sarapan. Itu jamaahnya alhamdulillah sampai 60-70 di musola kecil. Ya. Nanti kami subsidi. Misalnya satu minggu itu 200.000, terserah ibu lah. Nak buat kue kah, nak buat nasi kah, terserah. Tapi dalam rangka kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan. Bahkan sekarang setiap sebulan sekali kami dapat menyisihkan rezeki untuk menyantuni kalau di sana tuh bahasanya PK itu perempuan kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga, ibu janda-janda yang tua yang tidak mampu itu kami santuni. Santunannya sekitar 200.000 lah satu paketnya.
itu dapat menyantuni sebulan sekali itu 10 orang. 10 orang kadang sampai 15. Itu ganti-gantian, ini RT ini. Masjid ini misalnya lingkungan untuk berapa RT, nah disantuni begitu. Alhamdulillah kadang-kadang kalau sebulan sekali itu santunan sampai mau dekat 250 orang yang hadir. Ini upaya kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Yang jelas Pak, kalau pagi sarapan tuh gak mikir jelas tenang. Nah, kadang-kadang itu laut aktif gitu ya. Nah, yang pertama, nazalat ilaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyat bihimur rahmah. Dan Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Jadi kita ini dapat rahmat semua, Pak. Kita yang hadir, kita yang duduk di masjid ini pada siang hari ini, kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, ini rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini Bapak Ibu disuruh untuk banyak meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada harta, ada ilmu, ada pangkat, ada jabatan, ada kedudukan. Itu kata ulama nikmat. Setiap nikmat belum tentu jadi rahmat. Banyak ilmunya, ilmu banyak, itu nikmat ilmu itu, Pak. Tapi belum tentu jadi rahmat. Sekarang banyak Pak orang berilmu. Nah, orang berilmu ada yang disebutkan oleh Pak Panitia korupsi, ada. Padahal ilmunya ada. Ada orang berilmu, ada orang adakan maulid, apa adakan maulid? Nabi ini tidak adakan maulid. Disalah-salahkannya orang adakan maulid ini. Ilmunya berilmu, tapi ilmunya tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Nah, harta banyak, usaha banyak, kebun banyak, tapi nak sembahyang rumah halinya, aku sibuk aja, menggula di dalam kebun ya. Hari ini nak ayat ya, tidak sempat pergi ke masjid, Jumatnya lupa ayat dulu ya. Kan? Belum tentu harta banyak itu mendatangkan manfaat, belum tentu, maka itu disebut nikmat. Bagi bapak-bapakku, kalau sudah duit banyak duit, belajar kemudahan, melihat komunitas itu enak, duit jangan. Banyak cobaannya, tapi kalau rahmat itu sudah mesti mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan untuk meminta rahmat, bukan meminta nikmat. Makanya diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmah. Nah, kita diajarkan untuk meminta rahmah. Jadi rahmat apa sebenarnya? Yang rahmat yang kita harapkan itu, yang kita minta kepada Allah. Jadi kata ulama dalam kitab Ma'rifat Asmaul Husna ada 6 rahmat yang kita perlukan sampai kita nanti di akhirat. Apa yang 6 ini? Yang pertama adalah nikmat iman, Islam, tauhid, dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup ini Pak, kita sudah bertauhid dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah dapat satu bahagian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita hidup ini Bu, bertauhid, pemahamannya dalam hidup ini insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Kita tidak berprasangka yang macam-macam, baik kepada saudara kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah prasangkanya baik.
Jadi ada dulu satu keluarga. Jadi satu keluarga ini ada suami, ada istri, ada anak. Kebetulan keluarga ini ditimpa musibah. Anaknya kecelakaan. Ketika anaknya kecelakaan, pakai mobilnya hancur. Kemudian di tahun itu keluarga ini sang suaminya itu diberhentikan, kalau bekerja itu di PHK. Nah, di tahun itu pula sang suaminya tadi punya satu penyakit, kemudian suaminya di tahun itu dioperasi dan habis biaya agak lumayan. Di tahun itu pula orang tua daripada suaminya tadi meninggal dunia pula. Lalu sang suami tadi, kalau bahasa kita sekarang, buat status. Ibu suka buat status Facebook, Bu. Buat status. Tahun ini tahun yang penuh dengan kesialan. Yang pertama, saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Yang kedua, saya operasi penyakit saya. Habis dana nikahan. Yang ketiga, orang tua meninggal dunia. Yang keempat, anak kecelakaan. Sungguh tahun ini tahun yang penuh dengan kesialan. Kemudian di saat yang sama istrinya buat status juga. Nah, ini suami istri buat status di media sosial. Istrinya buat status. Apa kata istrinya? Tahun ini tahun yang penuh dengan keberkahan. Nah, beda kan? Tahun ini tahun yang penuh dengan keberkahan. Suami saya diberhentikan, suami saya dipensiunkan dengan kondisi yang masih sehat. Tahun ini tahun yang penuh dengan keberkahan. Suami saya punya penyakit itu sudah dideritanya selama bertahun-tahun, dan tahun ini penyakit itu dioperasi, diangkat, dan sudah dinyatakan suami saya sehat. Saya bersyukur tahun ini tahun yang penuh dengan keberkahan. Suami saya sudah tidak mengidap penyakit itu lagi. Yang ketiga, orang tua kami meninggal dunia. Tahun ini penuh dengan keberkahan. Orang tua kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami menyaksikan kalimat terakhirnya, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tahun ini tahun yang penuh dengan keberkahan. Anak kami kecelakaan, mobilnya hancur, tapi alhamdulillah orangnya tidak apa-apa. Dari satu kasus keluarga ini, Bapak Ibu, sama, keluarganya sama, kejadiannya sama, yang ditimpa sama, tapi cara menghadapinya, cara pandangnya berbeda. Maka ketika kita dapat nikmat iman, Islam, dan tauhid, ma'rifat kita kepada Allah, bahwa semua yang terjadi pada kita ini semuanya adalah ketentuan dan kehendak, qudrat dan iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita jadi. Makanya kita ini dalam hidup ini harus baik sangka saja. Baik kita kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita baik sangka, barangkali lewat itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi dengan tetangga, dengan kawan, dengan kita ini kadang-kadang hidupnya begitulah. Ada kawan dapat ini, kan gitu ya. Apalagi kalau urusan dalam hati, jangan itu nak dilihat orang dah. Nah online cuma dia tuh,
Jangan selalu berprasangka baik. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebahagian prasangka itu adalah dosa. Nah, jadi kita kurangilah berprasangka-prasangka yang macam-macam dosa. Kita lebih baik mengintrospeksi diri sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita diharapkan itu adalah rahmat, beriman dan Islam serta ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat yang kita harapkan itu apa? Yang kedua yang kita harapkan itu adalah mendapatkan cahaya taat, cahaya ibadah dan cahaya khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota tubuh kita. Kita dapat melakukan ketaatan, orang sembahyang, kita bisa sembahyang berjamaah. Orang hadir ke majelis ilmu, kita bisa hadir ke majelis ilmu. Itu berarti kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah kita diberi kesempatan duduk seperti ini, tidak mudah. Tidak gampang. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, baik itu urusan kesehatan, keamanan dan lain-lain. Itu yang kita harapkan rahmatnya. Mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Kalau bahasa kita sekarang, orang musim garing, musim sakit, kita sehat. Nah, berarti kita dapat kemudahan. Kalau musim zaman 2 tahun yang lalu, orang kena corona, kena isolir, apa itu, di isolasi. Nah, kita sehat, kita tidak apa-apa, kita dapat rahmat, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah orang kena corona, kita tidak kena corona. Sudah tidak kena corona, dapat pula bantuan dari corona. Kan? Apa namanya? Dapat juga. Orang kena corona, kita tidak kena corona, dapat pula bantuan dari corona. Dan dulu pernah kami menyerahkan bantuan dulu itu namanya ada subsidi upah dan lain sebagainya. Yang orang tahunya bantuan corona. Jadi pernah kami menyerahkan bantuan corona itu kepada nenek-nenek tua. Nenek dapat bantuan dari mana? Dari corona. Nenek, alhamdulillah, terima kasih corona. Baik banget corona, mudah-mudahan corona panjang umur. Nah, iya corona itu langsung lagi dulu, bertahun-tahun tuh. Ya didoakan oleh nenek-nenek yang tidak mampu dulu banyak. Anda mau corona. Nah, itu kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang musim krisis, Pak. Di Indonesia krisis, Pak. Sama krisis Pinang Mora, Nior Inalillah, sawit kerbisi, kan? Nah, tapi alhamdulillah masih cukup kita. Dibanding ada saudara kita sana sudahlah murah, segala macam, karena musibah pula, gempa dan lain sebagainya. Tapi kita sehat, alhamdulillah, itu dapat rahmat. Jadi rahmat yang kita harapkan, kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, itu adalah salah satu rahmat yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mendapatkan kemudahan ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu semua pasti malam itu, tapi tidak sama, beda-beda kondisinya. Nah, maka kita berharap nanti dapat kemudahan. Maka kita berdoa, Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut. Nah, kita berdoa seperti itu. Yang kelima, mendapatkan kemudahan dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur. Pertanyaan dalam kubur itu sudah ada bocorannya, tapi nggak bisa dihafal. Kita hafalkan, Pak, catat di kertas. Nanti berwasiat kita, kalau aku meninggal, tolong nanti selipkan di dalam kain kafanku. Nah, ketika malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tidak bisa lagi malaikat tatap buku, ya. Jawab nggak bisa. Nggak bisa macam bocoran ujian, nggak bisa. Nah,
Maka kalau kita dapat menjawab itu, maka kita dapat satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yang terakhir, yang kita harapkan daripada rahmat Allah itu adalah kemudahan dalam nanti perhitungan, dalam hisab, dan bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Itu adalah rahmat nanti yang terbesar yang kita harapkan di akhirat. Jadi itu 6 rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Lantas bagaimana caranya supaya kita dapat rahmat? Itu kan tadi yang kita harapkan, rahmatnya itu. Bagaimana caranya supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, supaya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah kita mendatangi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama, para guru-guru kita, para kekasih-kekasih Allah. Mereka itu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita ini pun ada di dalam hati mereka. Kalau ada kita ini di dalam hati mereka, insya Allah kita termasuk bahagian orang yang didoakan oleh orang-orang alim, dan kita ini insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada majelis-majelis ilmu, datangi. Kalau ada majelis-majelis taklim di kampung kita ini, hadiri, karena di situ adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, kalau ibu pergi ke majelis taklim, pergi ke ustaz, nah, jangan datang aja. Kalau datang sambil bawa amplop, amplop. Sambil bawa oleh-oleh lah, bukan oleh-oleh. Itu ustaznya oleh-oleh kan? Sambil datang, sambil bawa pertanyaan. Apa yang bingung, tanyakan lu. Nah, supaya kita ada yang kita ingat, ada kesan yang disampaikan oleh para ulama, oleh para guru-guru kita di majelis taklim. Tapi kalau di maulid tidak banyak, tanya memiliki aku. Nah, guru-guru kita di sini banyak, ustaz-ustaz kita banyak. Walaupun kadang-kadang kita di majelis taklim itu datang Pak, kadang-kadang kita tidak paham yang disampaikan oleh guru, datang aja, tidak apa-apa. Beda Pak, kadang-kadang sudah dijelaskan 2-3 kali, tidak juga paham. Tapi perintahnya idza marrtum bi riyadil jannah fartahu, kalau ada kalian melewati taman-taman surga, mampirlah, singgahlah. Walaupun tidak paham, datang aja. Nanti ada satu saat Allah bukakan pintu paham kepada kita. Jadi dulu ada orang pelajar, penuntut ilmu, belajar. Penuntut ilmu ini belajar kepada ulama. Belajar ini tadi Pak, sudah 15 tahun belajar. 15 tahun itu Pak, kalau belajar surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, dapat 15 tahun itu dapat. Besok pindah ke alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pindah ke alif lam mim, Fatihah hilang. Benar ya? Dapat Fatihah, pindah ke alif lam mim. Alif lam mim dapat, Fatihah hilang. Itu kalau bahasa kita gimana? Bukan mumul Pak. Apa bebal? Nah, bebal. Dapat ini langsung hilang 15 tahun. Sampai kemudian pelajar ini, murid ini bosan. Katanya begini, esok lapor dengan gurunya. Guru, Pak Kiai, kenapa? Saya mau izin Pak Kiai. Izin apa? Saya mau pulang kampung aja. Nah, pulang kampung, barangkali pulang kampung ini begawe ini orka, beguyak ini orka, gitu kan. Nah, memang kenapa? Apakah engkau sudah bosan belajar, kata Pak Kiai? Enggak Pak Kiai, cuma saya ini agak malu sih.
Kenapa malu? Kawan saya kecil-kecil, 15 tahun. 15 tahun itu kan kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Tambah 3 tahun, 15 tahun, sampai kuliah tamat. Kawan-kawannya halus-halus. Orang manggil bukan kak, bukan abang, tapi manggil om. Om gitu kan. Nah, saya sudah enak aja. Jadi kata gurunya gini. Nah, saya gini aja lah. Saya mau kasih engkau pekerjaan, tidak usah pulang kampung, ikut saya saja. Saya ini kan kata gurunya, kayak kata kiainya, saya ini kalau setiap hari, setiap malam itu sering mengisi pengajian ke kampung-kampung, termasuk Maulid di Surah Al-Mi'raj. Saya sering ngisi pengajian. Cuma saya ngisi pengajian itu berhari, itu kan pakai sepeda. Nah, saya pakai sepeda. Saya pakai sepeda sendiri, berangkat sendiri. Sekarang gini aja, kau udah usah pulang, saya kasih pekerjaan. Nanti kalau pergi pengajian, kau bonceng saya. Engkau bonceng di depan, saya di belakang. Mau enggak kira-kira? Lalu kata muridnya tadi, oke, siap Pak Kiai. Akhirnya, dah berangkat malam isi pengajian, pulang, isi pengajian, pulang. Yang pelajarnya tadi di depan bonceng, Pak Kiainya di bonceng di belakang. Sampai kurang lebih 6 bulan, berjalan. Murid ini kan bukan sekedar ngantar duduk, orang pengajian duduk, dengarkan guru nyampaikan pengajian, nyampaikan tausiah. Akhirnya setelah 6 bulan itu ada perasaan di dalam batinnya, mendengarkan ayat, hadis, penjelasan yang disampaikan oleh guru tadi, tersimpanlah di dalam hatinya dan hafal rasanya semua yang disampaikan oleh gurunya tadi. Gurunya baca ayat, ayatnya hafal. Baca hadis, hadisnya hafal. Baca penjelasan, penjelasannya hafal. Sampai murid ini kemudian menyampaikan kepada gurunya, Pak Kiai, kenapa? Saya mau cerita Pak Kiai. Ya silakan. Saya ini kenapa ya Pak Kiai? Kata Pak Kiai, nah itu kamu, kenapa beda? Saya ini ada perasaan berbeda. Maksudnya, dulu saya belajar 15 tahun belajar Fatihah, pindah ke Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dapat, Fatihah hilang. Tapi semenjak saya bonceng Pak Kiai, selama 6 bulan ini, apa ayat yang Pak Kiai baca, apa hadis yang Pak Kiai baca, apa penjelasan yang Pak Kiai sampaikan, semuanya ada tersimpan di dalam hati saya. Saya masih hafal sampai sekarang. Oh, kata Pak Kiainya, berarti engkau mendapatkan futuh al-ilm. Allah bukakan sudah pemahaman ilmu kepadamu. Jadi kata muridnya tadi, Pak Kiai, rasa-rasanya lah, kalau model begini Pak Kiai, saya kalau Pak Kiai berhalangan, bisa saya gantikan. Bisa saya gantikan, kan? Nah, akhirnya kata Pak Kiai, kok gampang kalau masalah itu. Gini aja, besok saya ada jadwal tausiah di kampung sana, agak jauh sedikit. Orang kampung itu kenal dengan nama saya, karena Kiai besar terkenal. Kenal dengan nama saya, tapi tidak pernah lihat wajah saya. Nah, tahu dengan nama saya, tapi tidak pernah lihat wajah saya. Karena zaman itu belum ada Facebook. Nah, belum ada Facebook kan, YouTube dada. Akhirnya kata murid tadi, aduh, gimana Pak Kiai? Jangan aduh, nanti saya ajari. Gini aja, kata muridnya tadi, Pak Kiai, biasanya kan saya bonceng Pak Kiai. Saya pakai sarung, pakai baju koko. Sementara Pak Kiai kan pakai baju jubah, pakai baju gamis, pakai sorban, pakai bulang. Nah itu biasanya kan begitu. Oke, kata Pak Kiai, gini aja. Nanti engkau pakai bulang saya, pakai gamis saya, pakai sorban saya, pakai baju saya, pakai peci saya, pakai sandal saya. Besok saya pakai baju kamu, pakai sarung kamu, dan biasanya saya kamu bonceng, besok saya yang bonceng kamu. Nah, besok aku yang bonceng kau.
Aduh kata bapak Pak Kiai, dah bapak. Akhirnya berangkat. Yang muridnya tadi pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah, punya kiainya. Biasanya bonceng kiainya di depan, ini kiainya yang bonceng, muridnya di belakang. Berangkatlah malam itu ke kampung itu. Sampai kampung itu, masyarakat panitia sudah berbaris menunggu penceramahnya itu. Sudah berbaris. Kira-kira Pak, Bu, yang mana yang berebut orang Yami? Yang mana kira-kira? Yang di depan yang bonceng atau yang di belakang? Luar biasa, banyak orang salaman. Pak Ustadz, Pak Kiai, salaman orang cium-cium tangan. Ada yang bawakan anak, Pak Ustadz ciumkan anak saya ini. Ada yang Pak Ustadz anak gadis saya kawin. Ada macam-macam juga. Ada kata muridnya dari nama juga di Ustadz nilai. Dan singkat cerita kata panitia, silakan Pak Ustadz masuk Pak Ustadz, di sini tempatnya, duduk di sini. Akhirnya didudukkan, kemudian di sebelahnya yang bonceng tadi, Pak Kiai tadi di sebelahnya. Nah, jadi ketika duduk itu Pak Kiainya pesan, nah nanti kalau nama saya dipanggil kepada Pak Kiai ini, engkau yang maju. Jadi kata muridnya, siap minta doanya Pak Kiai. Itu muridnya di dalam sini. Ya, singkat cerita dipanggil kepada Ustaz, kami silahkan nama kiainya yang bonceng tadi. Akhirnya majulah berdiri ceramah kurang lebih 1 jam ceramah. 1 jam ceramah itu luar biasa ceramahnya. Orang yang tidak kenal itu, orang yang tidak kenal itu ngangguk-ngangguk. Mantap ceramah kiai ini memang mantap. Orang yang kenal itu geleng-geleng kepala. Oh masuk perasaan yang nama kiai ini orangnya tua. Kok ini muda gitu ya? Yang ini tuh perasaan kok ini anu deh. Ketika sedang tidak terasa berucap begitu, kawan di sebelahnya ini jawab, Bang, kalau Ustaz Kiai itu memang begitu. Kadang-kadang terlihat tua, kadang-kadang terlihat muda. Gitu. Iya Pak, saya pernah ngisi tausiah di Mumbai. Jadi pas tausiah itu, setelah itu selesai, datang jemaah. Lalu kata jemaah itu, Pak Ustaz yang ceramah tadi ya? Iya, nggak apa-apa. Perasaan saya tadi lihat tua, ternyata muda Ustaznya ya. Ini kadang terlihat tua, kadang terlihat muda. Nah, selesai ceramah 1 jam. Selesai ceramah itu dipersilahkan duduk. Setelah selesai ceramah itu duduk. Selesai acara, panitia datang mendekati kepada yang ceramah tadi. Kenapa panitia? Panitia? Kenapa Bu? Kalau sudah selesai ceramah, panitia datang mendekati penceramah apa? Masih amplop. Masih amplop. Tidak boleh Bu. Ustaz itu haram memikirkan amplop ketika ceramah. Tidak boleh. Ustaz itu tidak boleh Pak. Tidak boleh mengharapkan memikirkan amplop itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena amplop itu biarlah panitia yang memikirkan. Singkat cerita datang panitia, Pak Ustaz, terima kasih telah berkenan menyampaikan tausiah di tengah-tengah masyarakat kami ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz. Cuman Pak Ustaz, kata panitia, bawa amplop memang tadi. Ketika bawa amplop itu, kata panitia, cuma Pak Ustaz, di kampung kami ini ada masalah. Ada 5 masalah yang belum selesai sampai hari ini Pak Ustaz. Kebetulan ini ada catatan Pak Ustaz masalahnya. Masalah yang pertama ini Pak Ustaz. Masalah yang kedua ini, yang ketiga ini. Lalu kata penceramahnya tadi, Pak Ustaznya tadi, mana coba saya lihat? Dibaca. Nomor 1 bisa baca, biasa tidak bisa baca. Nomor 2 bisa baca. Nomor 3 bisa baca, sampai 5 bisa baca. Nomor 1 masalahnya ini, tapi tak tahu jawabannya.
Nomor 2 ini, tapi tak tahu juga jawabannya. Nah, berpikir gimana caranya. Akhirnya apa yang terpikirlah ketika itu? Apa kata ustadznya tadi? Pak, Bu, panitia, kalau 5 masalah ini menurut saya ini adalah masalah yang gampang. Masalahnya gampang. Masalah seperti ini tidak perlu saya yang jawab, cukup yang bonceng saya saja yang jawab. Yang bonceng siapa? Gurunya, Pak Kiai yang bonceng. Cukup yang bonceng saya. Terkejut Pak Kiai yang ampun kepala jangan nih. Lihat nih. Akhirnya dilihat oleh Pak Kiai, ialah kan saya akan mengabulkan hajat Pak Ustaz. Langsung kenal kepala dengan Pak Ustaz baik. Dibaca Pak, soal yang pertama, masalah yang pertama ini. Oh ini Pak masalah ini jawabannya begini. Ada di kitab ini. Nomor 2 masalahnya ini jawabannya begini. Ada di kitab yang ini. Nanti bisa dibuka di kitab ini. Sampai 5 selesai, panitia pun puas mendengar jawaban itu. Lalu kata panitia tadi, geleng-geleng kepala lagi, Umma 2 orang ini yang bonceng aja kayak ini ilmunya. Macam mana kira-kira yang ceramah dari ilmunya gitu? Pada ilmunya ada satu masa nanti, walaupun kita tidak paham ke majelis taklim itu, ada masanya nanti Allah bukakan pintu paham kepada kita. Maka tugas kita tuh bukan paham, tugas kita itu datang dan belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kita datang saja. Masalah dapat atau tidak dapat itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada satu masa nanti ketika kita manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Maka kita yang pertama, kalau kita mau dapat rahmat Allah, sering-seringlah kita datang kepada ulama, kepada orang-orang saleh. Yang pertama. Yang kedua, kalau mau kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-sering kita membaca dan mendengar riwayat hidup orang-orang saleh. Kalau kita di kampung ini sering baca manaqib, Bu. Sering baca manaqib, Pak. Nah, inda dzikris shalihin, ketika di tempat itu dibacakan riwayat hidup orang-orang saleh, tanzilur rahmah, di tempat itu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering-sering kita mendengarkan riwayat hidup orang-orang saleh, manaqib Syekh Saman Al-Madani, nanti manaqib Sayyidah Khadijah, kemudian nanti manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak riwayat-riwayat hidup orang-orang saleh yang ketika kita baca riwayat hidup itu, di tempat itu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, cara kita mendapatkan rahmat Allah, sering-sering kita mendatangi tempat-tempat yang dirahmati oleh Allah. Mana tempat yang dirahmati oleh Allah? Masjid, musola, surau, majelis taklim. Mana lagi? Kubur orang-orang saleh. Kubur orang saleh. Kalau kita di sini makamnya Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Bajari, Tuan Guru Sapa. Sama. Kita berziarah kubur itu dianjurkan. Terus kalau Habib Lutfi bin Yahya itu mengamalkan kalau ziarah kubur itu Pak bagus malam Jumat. Malam Jumat. Anggap Bu. Anggap Pak, ziarah kubur malam Jumat. Malam Jumat pakai baju putih. Nah, betul. Ada Pak, iya begitu Pak. Dulu ada ulama Syekh Sabit Al-Banani, itu kerjaannya, kebiasaannya itu ziarah kubur pada malam Jumat. Nah pulang nanti dekat subuh baru pulang. Nah begitu. Biasanya kita bagus dong. Tapi di kampung kita itu kuburannya kacau, kayak banyak hantunya tuh kita.
Nah, kalau di kota-kota kan pakai lampu terang, macam taman, macam-macam. Jadi bagus ya, kita kalau ada kuburan di kampung kita ini bagus-bagus, kita susun bagus-bagus, kemudian kita tata bagus-bagus, kita bersihkan sebersih-bersihnya sehingga orang mau dan suka berziarah kubur. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari? Hah? Kita sampai jam berapa, Bu? Selesai ya? Cukup lah ya? Cukup ya? Hah? Cukup kah atau kah? Terus kata cukup? Sampai jam berapa? Sampai jam 2, sanggup? Sanggup? Maaf Bu, saya sanggup. Kita sampai dulu ya? Hah? Berapa menit nih? Hah? 5 menit lagi tidur? Ya, kita sikit lah Bu ya. Kita sikit, karena ini kita peringatan Maulid, kita kan sudah sampai dulu juga saudara. Nah, kita mengambil hikmah, ini tadi lupa ya. Meneladani akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ambil sedikit bagaimana akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Satu saja, Rasul itu orangnya sabar, tidak emosian, tidak pemarah. Nah, ini yang harus kita contoh dalam kehidupan. Karena hari ini Pak yang sulit kita kendalikan. Ibu-ibu sedikit-sedikit dengan suami marah. Iya Pak? Betul Pak? Ibu-ibu ini ketujuh bapak mai dari rumah Pak. Nah kan? Ya dong, betul Pak? Nah itu udah berbunyi lagi kan? Bapak-bapak sudah nyaman betul kan? Rasulullah itu Bu, dicaci, dihina, biasa saja. Itu kemuliaan akhlak baginda Rasul. Pernah Rasulullah itu di Madinah ada persimpangan, ada pasar, di pasar itu ada simpang. Di simpang itu ada orang buta dulu. Orang buta ini kalau ada orang lewat, dia mengatakan, wahai orang yang lewat, aku pesankan kepada kalian, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu gila, pembawa ajaran sesat. Asal ada orang lewat dikatakan begitu. Asal ada orang lewat dikatakan begitu. Satu ketika lewat Rasulullah, dipanggilnya, orang berjalan sini. Datang Rasulullah, ada apa? Saya ingin berpesan kepadamu, jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu gila, pembawa ajaran sesat. Yang diajak ngomong siapa? Nabi Muhammad. Kira-kira kalau Bapak gimana kira-kira? Pak Kapolsek, mana kira-kira Pak Kapolsek? Ada orang datang, orang muka bilang, Pak Kapolsek jangan dekati Pak Kapolsek ini, orang ini, mana kira-kira? Kalau orang yang mau kita, saya rasa balik rumah. Balik ke rumah bukan balik ke rumah, balik ke rumah ngambil kayu, atau ngambil parang, kepala orang kita ini mau mulut aku ya, hantam itu aja dia. Itu kalau kita, tapi kalau baginda Rasul enggak, Rasul pulang juga. Rasul pulang mengambil makanan, bawa roti. Akhirnya datang lagi ke tempat itu, menyuapi orang yang buta yang mencaci beliau tadi. Disuapi oleh baginda Rasul. Ketika menyuapi, disampaikan oleh orang yang buta itu, hai orang yang menyuapiku, jangan sekali-kali kau dekati Muhammad. Muhammad itu gila, pembawa ajaran sesat. Disuapi oleh Rasulullah. Dalam riwayat diceritakan 3 tahun Rasulullah SAW menyuapi orang yang buta. Sampai Rasul meninggal, tidak ada lagi yang menyuapi. Akhirnya sahabat Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, tanya kepada Ummul Mukminin, saya ini sahabat Rasul yang cinta kepada Rasul, suka sunnah Rasul. Mana lagi sunnah-sunnah Rasul yang biasa dikerjakan oleh Rasul belum saya amalkan. Lalu kata istri Rasulullah, biasanya Nabi Muhammad itu kalau pagi pergi ke pasar. Di pasar itu ada simpang, di simpang itu ada orang buta. Biasa Rasul itu menyuapi orang yang buta itu. Oh, akhirnya kata sahabat, gampang kalau itu. Bawa roti, cari pasar tadi, cari simpangnya, ketemu, cari ada orang buta, ketemu. Akhirnya Rasulullah, sahabat tadi mau menyuapi orang yang buta tadi. Pak, saya suapi. Seperti biasa, wahai orang yang menyuapiku, jangan sekali-kali kau dekati Muhammad. Muhammad itu gila, membawa ajaran sesat. Sahabat itu orang yang cinta dengan Rasulullah. Emosi Pak, emosi. Kalau Rasulullah tadi menyuapi,
Tapi sahabat tadi karena emosi, makan gitu kan. Lalu timbul rasa, ini tunggu. Inilah airnya. Dengan yang biasa menyuapi saya lain. Saya tak mau lagi disuapi. Ini pasti beda dengan yang biasa. Lalu kata sahabat ketika itu, kata Abu Bakar, wahai bapak, ketahui olehmu, saya memang bukan yang biasa menyuapimu. Orang yang biasa menyuapimu, orang yang sudah meninggal dunia. Tahukah engkau siapa yang menyuapimu selama ini? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu kau hina dan kau caci, itulah orang yang menyuapimu selama ini. Akhirnya menangis, tersungkur, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu akhlak Rasulullah. Kita punya akhlak gitu. Kita punya akhlak gitu. Kalau diejek tetangga, bukanlah dengan yang baik. Kita ini punya apa sifat seperti itu punya. Coba kita nih Pak. Kita, ibu ada yang punya anak kecil, punya cucu kan, punya anak kecil ada. Nah, ibu punya anak kecil. Anak kita tuh Bu, umur setahun ke bawah. Pada satu sore, ibu sudah mandi, sudah make up, sudah dandan dengan cantik. Sudah itu ibu memandikan anak ibu. Sudah ibu memandikan anak ibu itu, ibu timang-timang, masya Allah tampannya anakku, masya Allah tampannya cucuku. Tiba-tiba cur, coba kami. Kena muka kita, kena pipi ibu yang sudah pakai make up tadi. Kira-kira apakah bayi, anak atau cucu ibu tadi ibu lempar ke air? Ibu buang ke jalan raya? Tidak. Ibu katakan apa Uma, pintarnya cucuku. Nenek sudah bungas di kaminya. Siapa yang mengatakan orang yang mengencingi kita itu orang pintar siapa? Kita yang mengatakan. Kenapa? Karena ada rasa cinta di dalam hati kita. Kalau sifat ini kita kembangkan ke dalam kehidupan bertetangga, ada tetangga kita ketujuh menghina kita, mengejek kita, mencaci kita, itu harus dibalas. Kalau ada tetangga kita nyambati kita, si anu cantiknya, nah itu kelihatannya aja pakai gelangan itu banyak, itu amas, ada amas kelopan tuh ya. Kalau ada tetangga kita yang mengejek begitu, besok antari bubur ayam, besok antari gulai ayam kampung antari. Pasti nanti akan malu dan tidak lagi mencaci kita. Nah, kenapa bisa begitu akhlak baginda Rasul? Dalam hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa yang segumpal daging itu? Yang segumpal daging itu adalah hati. Maka dimulai dari kita membersihkan hati kita. Hati itu sama begini. Ini apa? Ini apa? Ini botol. Ini apa Pak? Ini botol. Isinya air. Nah, tujuannya air apa? Air putih. Nah, putih atau bening sama aja. Nah, jadi ini botol isinya air putih. Sekarang kita buka. Kita buka. Kita minum. Kita tuang ke gelas. Keluar air apa? Putih. Sekarang kita keluarkan, kita ganti dengan air teh. Kita tuang nanti ke gelas. Yang keluar air teh. Kita ganti air kopi, kita tuang ke gelas. Yang keluar air kopi. Mohon maaf. Kita ganti di sini nih, kita tulisannya nih. Kita ganti teh telur, kan? Nah. Tapi kita isi air kencing. Nanti kita tuang ke gelas. Yang keluar air apa? Nah, air kencing. Begitulah hati dulu. Kalau hati kita tuh baik, keluar melalui lisan kita, insya Allah perkataan baik. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, keluar melalui tangan perbuatan baik. Jadi buat kalau ada orang mengatakan, aku ini memang berbatin pas, tapi hatiku baik, ya. Tidak betul. Kalau hatinya baik, bisa mengatakan yang jelek itu, tapi rasanya tidak turun. Nah, jadi beda orang yang hatinya baik
dengan hatinya tidak baik itu beda, dari cara ngomongnya beda. Orang yang hatinya baik itu enak didengar. Umpamanya ada orang tanya kepada kita, si Anu tuh siapa hari ini peringatan Maulid, penceramahnya siapa? Penceramahnya Ustaz Mi'raj. Dari mana? Dari Sungai Salam. Yang mana Ustaz Mi'raj? Itu orangnya hirang kayak kulit dindingnya. Nah, enak atau tidak boleh dengar? Tidak enak. Coba kalau orang yang hatinya baik, siapa penceramahnya hari ini? Ustaz Mi'raj. Yang mana nih? Itu orang Sungai Salam. Orangnya agak hitam-hitam manis itulah. Enak atau tidak? Enak kan? Nah, jadi beda cara ngomong orang yang hatinya baik dengan tidak baik itu hasilnya beda. Contoh, ada ibu-ibu tanya Kak, ujar orang, aku ini lama Kak. Iya Kak. Kalau orang hatinya baik enak. Kakak ini bukan lama. Kalau bahasa Jawa ini tuh bohai gitu loh. Enak atau tidak? Tapi kalau hatinya tidak baik, ujar orang aku udah lama Kak. Iya Kak. Di kakak ini bukan lama. Kalau perasaanku kakak ini kayak gajah bangka. Nah, enak atau tidak? Beda cara orang yang hatinya baik dengan tidak baik. Maka kita perbaiki hati kita. Kita datang ke majelis ilmu. Kita contoh bagaimana ulama-ulama kita. Insya Allah kita dapat menerapkan akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang mencontoh akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, mohon maaf untuk diberi. Tanam pinang rapat-rapat itu sudah pantun kali. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mencuci. Saya sudah mandi tadi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa. Kalau ada jarum yang patah, simpanlah di dalam laci, betul kan? Kalau ada kata-kata yang salah, cukup sampai di sini. Mohon jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.